Oke, halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam dan selamat datang di acara Bootcamp for Trader dari hasil kerjasama antara MNC Sekuritas dan juga Sahamologi dengan hashtagnya yang muda yang trading. Jadi ya di sini kita topiknya hari ini adalah untuk yang basic. So kami sangat senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Thomas Hadibowo dari Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas. So, selama 3 hari ke depan ini, kita sama-sama akan mau ngebahas, kita akan mengupas tuntas trading dari basic, intermediate, sampai ke yang advance. Jadi, buat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, tenang aja, hari ini akan banyak sekali materi-materi yang akan diberikan oleh dari salah satu founder Sahamologi, yaitu saya panggilnya nama kerennya si Om Luk, atau istilah nama panggilan panggung keren itu Bibo ya. Jadi buat yang udah kenal, panggilannya lebih beken dengan nama Bibo. Nah, bedanya Zoom atau webinar kita kali ini tuh apa sih? Jadi MNC Sekuritas dan Sahamologi itu menawarkan, kita nggak cuma menawarkan hanya teorinya aja, tapi besok paginya kita akan langsung praktek hasil dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ikut sampai akhir karena banyak sekali materi-materi yang tentunya sangat berguna untuk bisa kita gunakan besok pagi. So, jangan sampai ketinggalan untuk yang udah ikutan pada malam hari ini, karena besok pagi jam 10 kita akan mulai trading bareng. Oke, sebelum acara ini kita mulai, saya juga akan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Susi Melina, Direktur Utama dari PT MNC Sekuritas beserta jajaran. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Thomas. Selamat malam. Oke. Kemudian yang kedua, ini bintang tamu utama saya nih, Bapak Lukman El Hakim Syamlan selaku founder Sahamologi, atau kita panggil dengan nama kerennya Om Luk atau Bibo. Selamat malam, Bibo. Malam Thomas, malam Bu Susi, malam semua. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi lah ya, saya akan bacakan juga ya sedikit rules-nya lah ya. Jadi karena sifatnya ini kita online, jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan nanti mungkin di akhir akan ada sesinya ya untuk dari Om Luk. Kemudian malam ini kita mau bahas dan besok jam 10, jangan lupa ya, saya ingetin lagi, jam 10 pagi besok akan ada trading bareng. Oke. Tanpa berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Ibu Susi untuk bisa memberikan kata sambutan supaya kita bisa langsung mulai. Silakan Bu Susi. Terima kasih, Thomas. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Bu Susi, silakan. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat semuanya juga. Izinkan saya menyapa yang terhormat founder dari Sahamologi, teman trader Bapak Lukman El Hakim ya, yang kita kenal dengan nama Om Luk atau Bibo ya, lebih ngetop nama Bibonya nih, nama panggungnya ya. Lalu pengarang buku trading saham menggunakan Fibonacci retracement dan full time trader. Ini juga legendnya di pasar modal juga, Bapak Satrio Utomo. Apakah sudah bergabung dengan kita? Lalu satu lagi ini juga fenomenal di kalangan milenial nih, analis dari Technical Tetra Saham, Bapak Muhammad Hamzah, atau lebih kita kenal dengan nama Brojek. Mana dia orangnya? Wah, Brojek dengan kursi spesialnya ini, kursi cuannya ini ya. Dan tentunya seluruh nasabah MNC Sekuritas dari komunitas Sahamologi maupun dari seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia. Selamat malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah sama-sama di sini untuk belajar ya tentang trading saham. Ini menarik sekali ya. Tentunya sebelum mulai saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Tetra Saham, Sahamologi yang sudah berkali-kali kita buat kolaborasi acara ya untuk bootcamp ini, kayaknya yang kedua ya Om Luk ya.
2 atau 3 ya, Thomas ya? Ketiga. Yang ketiga ya. Ya, terima kasih banyak. Ini Tetra adalah salah satu komunitas MNC yang super ya, yang sangat aktif mengadakan edukasi dan tentunya sejalan dengan visi dari MNC Sekuritas. Jadi kita sama-sama ingin mengembangkan pasar modal melalui edukasi, terutama untuk investor retail. Kita tahu bahwa pandemi ini ternyata membawa manfaat ya buat investor retail. Ya, banyak orang bilang investor retail bangkit dari kubur dari tahun lalu ya, 2020. Kita lihat di mana-mana terjadi peningkatan sekuritas, jumlah transaksi sekuritas, jumlah sahamnya otomatis di bursa sendiri untuk investor saham itu total angka terakhir kalau saya nggak salah 3,1 juta untuk investor saham, sedangkan total dari investor pasar modal termasuk reksadana, termasuk sebagian yang ada di Tapera itu udah 6,3 juta kalau nggak salah. Dan tentunya ini semua didukung oleh perusahaan sekuritas dan komunitas yang rajin ya untuk mengadakan edukasi. MNC Sekuritas sendiri sepanjang tahun 2021 ini kita sudah total mengadakan 832 kegiatan dengan total peserta 320.166. Nah, yang menarik tentunya sekali lagi bicaranya investor retail milenial ya, yang tiba-tiba sangat tertarik untuk mempelajari mengenai investasi. Di MNC Sekuritas sendiri kami mencatatkan kenaikan nasabah lebih dari 50%. Saat ini jumlah investor MNC Sekuritas hampir 150.000 ya, dan tentunya ini angka yang sangat membanggakan di mana kita tahu seperti data di industri bahwa 70% adalah millennials ya, kategorinya dari umur berapa tuh ya, 18 sampai 32 kalau nggak salah ya. Dan juga dari nasabah MNC Sekuritas itu 40%-nya mahasiswa ya. Jadi ini benar-benar merupakan komunitas atau bagian yang harus benar-benar kita perhatikan, karena nanti ketika mereka sudah selesai kuliah, sudah mempunyai penghasilan, sudah biasa dengan transaksi saham, tentu transaksinya akan berlipat-lipat ganda. Nah, kita tahu bahwa digitalisasi menjadi salah satu hal yang dekat dengan dunia milenial ini ya. Milenial ini kan menyukai kepraktisan ya, sehingga hal ini juga ditunjang dengan keberadaan dari aplikasi motion trade. Saat ini dari proses pembukaan rekening sampai transaksi saham dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi motion trade. Sampai Oktober ini sudah tercatat 400.000 lebih jumlah download aplikasi motion trade yang telah dilakukan melalui Play Store maupun App Store. Tentunya PR kami bersama-sama dengan teman trader ya, supaya jumlah downloadernya sampai 1 juta ya, Om Luk ya. Ini harus dikejar Om Luk, jangan sampai kalah sama bank yang 10 juta lebih itu ya. Kita juga harus bisa. Jadi sekali lagi semangat inilah yang menjadi latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini ya. Tadi Thomas sudah sebutkan akan berjalan sampai 4 hari, Thomas, bukan 3 hari deh, 26 sampai 29 ya, karena hari ini teorinya untuk basic, besok tradingnya gitu kan. Seterusnya kalau nggak salah sampai tanggal 29. Acara ini adalah bootcamp for trader yang bertajuk yang muda yang trading ya. Yang udah nggak muda, yang penting berjiwa muda. Ya, jadi memahami tantangan yang harus dihadapi trader, seperti kebingungan harus mulai dari mana, atau sudah sering trading, tapi lebih sering cut loss gitu ya daripada take profit. Nah, itu perlu diperdalam lagi ilmunya ya. Jadi MNC Sekuritas dan Sahamologi sepakat untuk menyelenggarakan bootcamp for trader ini yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat maksimal. Bootcamp for trader ini juga dibagi menjadi 3 kelas ya, yang tersedia sesuai dengan tipe dari trading nasabah MNC Sekuritas, mulai dari basic, intermediate sampai advance ya. Bukan hanya sekedar kelas teori, tadi sudah disebutkan. Besok juga akan ada kelas praktek trading selama 1 jam. Nah, ini jangan sampai dilewatkan. Jarang-jarang ada kelas webinar yang besoknya ada trading bareng ya. Tentunya kami berharap kelas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua supaya hasilnya bisa lebih baik lagi.
Kedepannya saya berharap semoga lebih banyak lagi generasi milenial yang akan berkontribusi melakukan investasi khususnya dalam pasar modal Indonesia, bukan sekedar terjun langsung, tapi generasi milenial ini juga saya harapkan akan menjadi investor yang handal, tentunya jika dibekali dengan ilmu yang matang seputar dunia investasi. Jangan lupa promonya Mensi Sekuritas masih berlangsung, ya, pembukaan rekening dapat voucher Shopee 100.000 yang bisa digunakan di 12 juga nanti ya. Jadi jangan sampai teman-temannya atau tetangganya semua belum buka rekening, ya tolong diajarin supaya semuanya bisa merasakan manfaatnya investasi. Mari kita menjadi investor tuan rumah di negeri kita sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Susi. Sangat membakar semangat kita nih ya untuk kita bisa mau mulai untuk mengerti trading dari basic sampai akhirnya kita bisa ngerti trading. Seperti kata Bu Susi, sekarang ini adalah saatnya retail untuk kita berjaya ya. Jadi dengan adanya kekuatan dari retail ini semoga pasar modal kita juga bisa lebih bangkit ya. Dan juga kita mendukung para retail, yaitu dengan tadi Bu Susi udah bilang bahwa kita bagi-bagi voucher untuk para Bapak Ibu di luar sana yang mau trading sama kita nih. Tentunya kita ada voucher Shopee loh. Nah, jadi jangan sungkan untuk mereferensikan rekan, teman, saudara, atau siapapun untuk trading di MSI Sekuritas. Tenang, nggak ngerti trading, tenang. Ada Bibo dan teman-teman di sini yang akan membantu Bapak Ibu untuk bisa trading sampai ngerti lah ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau minta untuk Om Luk, Project, Om Satrio ada, dan juga kepada Ibu Susi Melina untuk hadir juga di sini. Untuk kita mau foto bersama dulu ya. Kita mengabadikan acara hari ini dulu nih sebelum kita mulai. Oke. Oke, Om Luk udah siap ya. Saya hitung countdown ya dari 3. Boleh kasih jempolnya kali ya, Bapak Ibu. Nah, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bu Susi, Project, Pak Aven. Oke, untuk Ibu Susi, Pak Aven, dan Project apabila ada kegiatan lainnya, boleh kami persilakan untuk live dari Zoom webinar ini. Sebelumnya saya akan langsung ke Bibo. Silakan Bibo untuk kita udah nggak sabar lagi untuk segera mengetahui apa sih langkah-langkah untuk menjadi seorang trader dari awalnya nih. Silakan Bibo. Oke, Thomas, terima kasih ya. Jadi memang kalau di tagline kegiatan kali ini adalah yang muda yang trading. Kenapa sih yang muda itu harus punya skill trading? Yang pertama, karena anak muda itu kan biasanya kecenderungannya ingin mendapatkan income ya, ingin mendapatkan income. Dan salah satu manfaat dari bursa saham sendiri adalah selain untuk bisa menjadikan saham ini sebagai sebuah media melipat gandakan aset, juga dapat dipergunakan sebagai media untuk mencari income. Kemudian yang kedua, yang namanya generasi muda ini cenderung untuk bisa tahan ya terhadap resiko. Karena kenapa? Dia punya cycle itu masih jauh. Ya, jadi dalam arti kemungkinan dia masih bisa dapat income lain karena pendapatan yang produktif itu masih ada. Yang kedua, yang berikutnya juga karena anak muda itu relatively mudah ya dalam mengabsorb sebuah ilmu yang baru atau sebuah knowledge yang baru untuk dijadikan sebuah skill set. Makanya dari sejak tahun lalu saya sudah wanti-wanti bahwa ketika masih muda developlah skill untuk bisa menjadi seorang trader. Karena ini juga bisa jadi pilihan pendapatan ya atau pilihan karir gitu ya. Yang berikutnya juga bisa menjadi wadah untuk mereka mengembangkan aset. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita coba untuk melakukan kegiatan bootcamp, tetapi memang
kita buat berjenjang, dalam arti karena yang namanya seorang trader itu kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba dia bisa sebuah skill yang komplit ya. Harus kita mulai dari sesuatu yang simple, dari sesuatu yang mudah, dan dapat dimengerti dengan hanya menggunakan satu metode yang sederhana. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan coba untuk sharing tentang gimana sih seorang trader pemula atau yang basic skill yang dibutuhkan untuk seorang trader. Saya akan coba sharing ya malam hari ini, dan besok kita akan start melakukan prakteknya gitu. Gimana sih caranya membeli saham atau menjual saham dengan metode seperti ini. Gitu. Screen sharing saya udah kelihatan ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, oke. Yuk kita mulai ya. Nah, jadi mungkin tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman Mas Thomas gitu ya, siapa saya gitu ya. Saya kan sebenarnya memang sudah dari tahun 2001 ya berkecimpung di dunia pasar modal. Kemudian sejak tahun 2017 saya mengembangkan sahamologi dan mengembangkan tetra saham gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang dasar ya. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang trader itu dasar-dasar apa sih yang harus kita miliki ya? Dalam arti kan kalau kita bicara tentang trading, sebenarnya trading ini kita ngomongin tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham ya secara periodikal jangka pendek. Nah, cara paling gampang untuk melihat kenaikan harga saham adalah dengan melihat chart atau melihat grafiknya gitu ya. Nah, chart seperti apa yang harus kita pahami, kemudian kenapa kita perlu memahami pergerakan sebuah chart, pergerakan harga itu gitu ya. Kemudian kenapa harga saham itu bisa naik, bisa turun, bisa mundur, bisa mantul gitu ya. Kenapa? Nah, kita akan coba bedah di sesi yang pertama. Nah, saya minta beberapa teman-teman nanti mungkin kalau ada pertanyaan di-put saja. Nanti mungkin jawaban-jawabannya kita akan coba sampai selesai dulu ya. Atau beberapa nanti kita akan coba jawab ketika kita melakukan praktek. Karena kenapa? Melihat langsung itu akan jauh lebih mudah untuk memahami teorinya. Ya. Makanya ketika saya buat ini, saya usulkan kepada MNC, kalau bisa jangan teori saja, tapi langsung kita praktekkan untuk gimana cara kita melakukan pembelian saham dengan melakukan analisa secara sederhana. Nah, apa sih masalah umum yang dihadapi oleh para trader pemula gitu ya? Banyak para trader pemula ini sebenarnya isu-isu yang saya temui itu bisa dikategorikan gampang-gampang susah ya. Kenapa? Mungkin yang pertama mereka bilang, saya tidak bisa melakukan analisis gitu ya. Karena saya tidak tahu cara melakukan analisis saham secara sederhana. Ini hampir 90% itu permasalahannya karena mereka tidak bisa melakukan analisis secara mandiri. Ya, jadi banyak sekali orang yang kalau ditanya, Om beli saham apa hari ini loh? Kamu nggak nganalisis? Emangnya enggak Om, nggak bisa. Nah sebenarnya ketika kita bicara nggak bisa, itu karena mungkin yang terjadi adalah terlalu banyaknya model-model analisis yang ada di market ya, atau ada yang beredar sehingga mereka juga sulit mau pakai yang mana. Gitu. Padahal kalau secara gradual dia kembangkan skill itu dari yang dasar sampai mungkin yang nanti yang advance gitu ya, dia akan tahu titik yang paling nyaman. Oh, saya sampai di sini aja udah cuan kok, ngapain saya harus bergerak ke level berikutnya. Nah, yang kedua permasalahannya biasanya itu adalah dia bisa analisis tapi bingung mana yang mau dijadikan sebagai patokan utama. Karena banyak sekali orang atau mungkin mentor atau mungkin juga keilmuan di sana yang menawarkan begitu banyak alternatif ya. Oh pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Akhirnya kalian jadi confused. Dan ini yang terjadi. Misalnya, oh saya cuan kok pakai MACD, oh saya cuan kok pakai stokastik. Akhirnya mereka bingung, MACD, stokastik, katanya bisa bikin cuan. Oh saya pakai Bollinger, oh saya pakai ini, dipakai semua, akhirnya bermasalah. Malah jadi nggak bisa. Ya, karena yang satu misalkan sudah ada aba-aba jual, yang satu aba-aba beli gitu ya. Jadi
saling menegasikan satu sama lain. Dan ini yang membuat banyak orang akhirnya give up, dan terakhir artinya cuma bilang, ya udahlah, saya mengikuti arahan dari orang aja, diperintah jual beli gitu ya, atau membeli stock pick premium gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Banyak sekali permasalahan ini terjadi karena satu, memang mereka belum bisa melakukan analisis, yang kedua bingung, dan yang ketiga akhirnya udah deh saya mau cari shortcut yang saya kalau bisa nggak usah belajar, dipangku saja atau diarahin saja, beli ini, beli ini, beli ini. Padahal kita belum tentu hal seperti itu menjadi sesuatu yang terbaik. Nah, salah satu hal yang dikembangkan saat ini adalah bagaimana kita bisa membeli saham, ya, teknik membeli saham atau teknik trading saham tanpa menggunakan indikator atau sinyal sama sekali, ya. Selain kita memperhatikan pergerakan dan psikologi harga saham yang direpresentasikan dalam sebuah chart candlestick, ya. Jadi kalau teman-teman dikasih tahu, oh candlestick chart, nah itu adalah hal paling dasar yang bisa menggambarkan bagaimana psikologi kenaikan dan penurunan sebuah harga saham. Nah, naked trading sendiri itu merupakan sebuah konsep yang kita sebut sebagai konsep price action. Jadi dalam arti harganya terbentuk dulu, baru kita bisa melakukan action. Ya. Dan teknik ini sebenarnya teknik yang paling basic dan paling penting sehingga bisa diterapkan oleh pemula sekalipun. Karena kan kalau misalkan orang ditanya gini ya, misalkan apa sih MACD? Oh, MACD itu rumusnya adalah moving average 12, 6, 9. Kok pusing? Tapi kalau kita bicara tentang candlestick atau price action berdasarkan candle harga, itu basic banget. Harga buka, harga tutup, harga tertinggi, harga terendah. Kalau harga bergerak ke atas, kemudian dia break dari tertinggi sebelumnya, itu dianggap dia akan berkecenderungan naik. Nah, hal inilah yang harusnya dikuasai oleh seseorang yang hendak menjadi trader. Jadi ketika orang hendak menjadi trader, yang paling dasar perlu dipahami adalah dia bisa melihat psikologi harga lewat candle chart tadi. Ya. Penting banget gitu. Nanti ketika kita bergerak ya dari yang advance, itu dari yang intermediate, mungkin nanti akan belajar bagaimana cara membuat kecenderungan harga, garis kecenderungan harga. Nanti kalau kita belajar lagi tentang yang advance, kita belajar tentang mungkin bandarmologi, kita belajar tentang bagaimana cara membaca bid dan offer ya dalam transaksi harian. Tetapi yang paling prinsip, yang paling dasar di sini adalah bagaimana kita bisa memahami pergerakan harga harian sehingga bisa menjadi keputusan kita untuk membeli atau menjual secara sederhana. Oke, ya. Nah, kalau kita bilang apa sih chart itu, ya? Chart merupakan sebuah gambaran dari pergerakan harga yang sedang dan sudah terjadi. Dan kita berusaha merepresentasikan ya gambaran tadi untuk melihat kemana potensi arah harga akan bergerak. Ya, karena beberapa orang ketika ditanya, Om, kalau saya mau jadi trader saham yang baik tuh apakah saya harus pintar matematika? Tidak. Om, apakah saya harus pintar akuntansi? Oh, tidak. Ketika kita bertanya, dasar apa yang harus saya miliki untuk saya bisa menjadi trader yang baik adalah, bisakah kita memiliki visual yang bagus tentang pergerakan harga yang direpresentasikan dalam sebuah candle chart. Ya, karena chart ini atau candle ini gitu ya, karena chart ini atau candle ini sebenarnya kan dia merepresentasikan dari psikologi harga. Ya, dia merepresentasikan psikologi harga. Kenapa dibilang merepresentasikan
psikologi harga karena kan kayak contoh ya, ketika sebuah saham gitu ya, sebuah saham dibuka, kemudian dia naik, itu kan artinya ada ekspektasi ya, ada ekspektasi dari orang bahwa harganya akan naik. Kemudian misalkan dia turun di sesi kedua, itu kan akan ada perubahan ekspektasi. Seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang candlestick atau membaca tentang chart ini, kita akan punya dua pemahaman. Kemana arah bergerak dan bagaimana psikologi dari pelaku pasar saat itu. Ini yang terjadi gitu ya, itu yang terjadi. Nah, dengan memahami candlestick chart gitu ya, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kita harus bereaksi. Ingat ya, saham itu atau trading saham itu adalah ilmu bereaksi, ya. Bagaimana kita membuat aksi dari kondisi yang terbentuk. Bagaimana reaksi kita? Reaksi kita beli atau reaksi kita jual, ya. Jadi ketika kita bisa membaca sebuah chart ini, sebenarnya kita melakukan tindakan atau bereaksi atas setup atau kondisi yang terbentuk dari chart tersebut. Ya. Nanti mungkin besok gitu ya, ketika kita bicara dengan Om Satrio atau misalkan dengan Project, kita akan bisa, oh ternyata seperti itu ya, bagaimana kita bereaksi. Misalnya contoh, saya mau coba ini. Jadi kita misalkan contoh ya, misalnya kita contoh ketika kita apa namanya melihat ini kan, ketika kita kembali lagi ya. Ketika kita melihat kecenderungan harga ini, kita akan melihat apakah harganya cenderung naik atau sudah cenderung untuk turun. Bagaimana reaksi kita? Oh, ketika harga berkecenderungan naik, masih kita akan terus hold dan buy dan hold. Ketika harga sudah cenderung turun, maka kita harus sudah menjual saham tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai bagaimana kita bereaksi melihat dari kondisi psikologi candlestick tadi. Nah, apa sih manfaat dari sebuah candlestick ya, candlestick chart? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan gambaran psikologi. Bagaimana perubahan harga sebagai reaksi dari pelaku pasar terhadap market. Ya, contoh misalnya IHSG kemarin pagi naik, siangnya turun, kemudian menjelang tutup dinaik sehingga dia berada di level yang sama dengan pembukaan. Itu artinya apa? Ada perubahan psikologi ya. Kenapa bisa berubah psikologinya? Ada yang dikaitkan dengan misalkan ada greed, ada fear gitu ya. Makanya kalau kita belajar di saham, sesuatu yang digambarkan dari harga tadi itu sudah mencerminkan ekspektasi orang, harapan orang, ketakutan orang, cerita yang nggak kita dengar, cerita yang kita tahu seperti itu. Itu akan terrefleksi dalam gambaran harga. Kadang ada orang bertanya sama saya gini, kenapa Unilever naik dalam 2 hari terakhir misalnya gitu kan? Saya akan bilang cuman, oh karena banyak orang yang beli gitu kan. Tapi kemudian beritanya kan keluar gitu loh. Beritanya keluar, oh ternyata dia akan membayar interim dividen sebanyak Rp66. Nah, hal seperti itu sebenarnya sudah tergambarkan ekspektasinya di harga tadi gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita bicara tentang candlestick chart ini atau bentukan dari candle tadi, ini dapat digunakan sebagai tanda pembalikan arah ya, tanda pembalikan arah atau dikenal dengan istilah reversal signal. Gitu ya. Kenapa? Karena candle ini sendiri bisa bisa direpresentasikan dengan kondisi membuat high atau membuat low yang baru. Apakah nanti membuat high dan membuat low-nya ini karena aktivitas bandarmologi atau apa, itu nanti akan bisa kelihatan di
kelihatan di analisis yang lebih detail. Tetapi mau itu digerakkan oleh bandar atau digerakkan oleh retail, itu semuanya sebenarnya sudah tercermin di candle-nya sendiri. Ya, jadi teman-teman nggak usah selalu ini digerakinnya oleh bandar, itu sebenarnya nggak usah dipikirin kayak gitu. Karena psikologinya akan kelihatan. Ya. Misalnya contoh, candle-nya awalnya hijau, ditutup kemudian membentuk kayak pedang ya, atau membentuk kayak salib kebalik. Nah, itu kan pasti nanti akan bisa kerefleks, oh ternyata ada bandar yang buang seperti itu. Jadi kita nggak usah kita nggak usah berasumsi atau berusaha untuk mengulik terlalu dalam, padahal kalau kita melihat postur dari candle-nya sendiri itu sudah jelas gitu loh. Makanya saya sih sebenarnya ketika bicara tentang ilmu basic ya, saya nggak akan pernah misalnya wah ini karena ada bandar masuk atau enggak. Karena itu udah refleksi dalam bentukan candle-nya tadi. Yang ketiga, ya, ketika kita bicara tentang candlestick gitu ya, ini dapat dikombinasikan dengan teknik-teknik analisis yang lain sebagai pelengkap. Ya, contoh misalnya kita bisa lengkapi dengan misalnya Bollinger Band, indikator, kita bisa stokastik, MACD, Awesome Indicator, alligator, apapun lah namanya. Ya, kita bisa kombinasikan dengan Fibonacci retracement, Fibonacci projection, bisa dikombinasikan dengan bandarmologi, tetapi itu memang hanya sebagai pelengkap. Pelengkapnya untuk apa? Pelengkapnya untuk membuat analisis kita menjadi lebih refine. Kalau misalkan saya nggak belajar bandarmologi, bisa dipakai, bisa. Saya tidak bisa belajar Fibonacci, bisa dipakai, tetap bisa. Saya tidak menggunakan indikator lain, tetap bisa nggak? Tetap bisa. Karena kenapa? Dari keseluruhan indikator-indikator yang ada, sebenarnya itu kan turunan dari harga semua. Gitu ya. Jadi ini esensial banget. Dan yang keempat, candlestick ini sendiri bisa menjadi support dan resisten. Apa? Karena dia berusaha setiap hari, ya setiap hari psikologi orang itu akan berusaha untuk either membreak batas atasnya atau membreak batas bawahnya. Ya, karena itu menjadi sebuah challenge gitu loh, sebuah challenge. Makanya ketika kita bicara tentang naked trading atau bicara tentang candlestick trading seperti itu ya, semua pasti akan berusaha untuk melihat apakah hari ini psikologi harganya bisa menembus psikologi harga yang kemarin, baik itu ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita selama ini orang memang mengabaikan gitu ya, mengabaikan karena memang orang itu suka hal-hal yang jelimet, ya. Wah dikasih tahu, oh bandarmologinya seperti ini. Nanti kalau misalnya let's say beberapa informasinya sudah di close, ya nggak bisa diperhatikan, kita nanti nggak bisa trading dong. Padahal trading itu sendiri, saya trading di Amerika, saya trading di dalam negeri, seperti itu. Hal yang paling esensial itu apakah kita bisa membaca psikologi dari candlestick-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya konstruksi sebuah candlestick itu kan sederhana ya. Jadi kalau yang warnanya hijau seperti ini artinya bull candle ya. Open-nya lebih tinggi, open-nya lebih rendah dari close-nya. Ya, ini artinya apa? Psikologinya positif. Kalau misalnya decreasing candle atau bearish candlestick, open-nya lebih tinggi dari close-nya. Ya, jadi harga open lebih tinggi dari harga penutupan. Nah, kemudian kalau kita ngelihat juga selain ada body, dia juga ada yang disebut sebagai wick atau tail atau buntut ya. Ada kita sebut head or tail gitu ya. Kalau dia membentuk buntut atas, artinya psikologinya itu adalah dari kuat menjadi lemah. Kalau psikologinya membentuk buntut bawah,
artinya psikologinya dari lemah menjadi menguat. Jadi kita tahu gitu loh, ketika kita bicara tentang candlestick ini, kalau misalnya dia bentukannya sempurna, ya nggak ada buntut atau open sama dengan low, close sama dengan high, itu artinya psikologinya sempurna. Orang pengen saham tersebut naik atau orang pengen saham tersebut turun. Ya. Makanya kalau banyak orang misalkan kayak contoh misalkan kemarin saya dengar ada psikolog investor atau trader kawakan ya Om Fir Jamal, dia bilang pokoknya cari aja saham yang opennya sama dengan low, coba dibeli gitu kan. Nah itu sebenarnya dia bicara tentang psikologinya. Kalau open sama dengan low artinya apa? Sahamnya berkecenderungan untuk naik. Tapi kalau misalnya saham misalkan opennya sama dengan high gitu, artinya sahamnya berkecenderungan untuk turun. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang konstruksi candle ini, kita sudah tahu gitu ya. Oh, yang saham yang warnanya hijau-hijau gitu ya, membentuk high terus, artinya berkecenderungan naik. Oh, kalau saham misalnya let's say warnanya merah-merah terus, itu berkecenderungan naik, berkecenderungan turun, itu disebut sebagai saham yang bearish. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang psikologinya ya. Ketika kita bicara psikologi candle gitu ya, kita akan menemukan ada yang disebut sebagai real body dan ada yang sebagai shadow ya, atau tail atau head seperti itu ya, atau wick seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang real body ini menunjukkan opini atau sentimen psikologi yang kuat terhadap saham gitu ya. Semakin panjang sebuah body, semakin kuat opininya. Jadi kalau misalnya gini sekarang, kenapa saham yang naik dengan body yang tinggi itu relatif lebih baik di hari esoknya ketimbang saham yang naik dengan body yang lebih pendek? Gitu ya. Karena apa? Karena semakin panjang atau semakin panjang sebuah body, itu opininya atau ekspektasi orang itu makin kuat. Ya. Semakin pendek itu opininya semakin lemah atau ekspektasinya agak lemah gitu loh. Makanya ketika kita lihat ya misalnya kayak ada orang yang misalkan bilang oh saham ini sudah 3 white soldiers gitu ya. Artinya apa? Dia sudah menunjukkan opini yang kuat selama 3 hari berturut-turut. Ya. Makanya ketika kita melihat sebuah saham, misalkan, oh hari ini turun dengan body yang cukup panjang, sempurna, ya, maka ini kita udah harus hati-hati gitu ya. Atau misalkan ada sebuah saham yang naik dengan body yang cukup tinggi gitu ya, panjang, maka opininya atau kenaikannya ini pasti ekspektasi orang akan tinggi untuk hari-hari berikutnya. Nah, sedangkan shadow ya atau wick gitu ya, itu bisa menjadi pressure atau dorongan terhadap harga tadi. Ya. Semakin tinggi ya, semakin tinggi upper shadow atau upper wick itu artinya tekanannya semakin kuat. Nah, ini ya biasanya kalau terjadi perubahan psikologi itu biasanya either dibentuk karena upper wick-nya besar, tinggi atau panjang, atau lower wick-nya panjang. Ya, lower shadow-nya panjang. Kenapa ada upper shadow? Biasanya kalau ada upper shadow ini, sentimen kenaikan harganya ditekan oleh aksi jual atau distribusi. Makanya kalau kita belajar bandarmologi, kita belajar ilmu tentang broker summary, seperti itu akan kelihatan. Atau haki itu akan kelihatan. Ya. Tapi kita sebenarnya sudah kerefleksikan itu di dalam bentukan shadow. Gitu ya. Jadi semakin membentuk sebuah shadow, biasanya shadow atas ya, biasanya ini banyak hakinya. Banyak orang lepas kiri akhirnya setelah psikologinya berubah. Ya. Berbeda halnya dengan ketika dia misalnya terjadi membentuk lower shadow yang panjang. Ketika psikologinya
berubah dari aksi jual kepada aksi beli, biasanya ini lower shadow ini akan menggambarkan kondisi di mana setelah terjadi aksi jual, orang lalu berlomba-lomba menghakal lagi atau menghajar kanan lagi untuk beli. Karena kenapa? Sentimen bear atau sentimen turun atau sentimen bearish itu ditolak dengan aksi beli. Sehingga harganya terapresiasi dari level terendahnya. Nah, ini yang harus teman-teman udah pahami gitu loh. Makanya saya selalu kalau misalkan let's say saham gitu, misalnya kayak contoh lah, hari ini saya bilang, oh teman-teman hari ini coba jual saham TNCA gitu kan, karena udah capai level tertinggi dan memang akhirnya membentuk upper wick yang panjang. Karena artinya udah sentimen bull-nya udah selesai dan terjadi aksi jual. Nah, ini yang harus yang harus dipastikan. Gitu ya. Nah, apa constraint dari candlestick ya? Ketika kita bicara tentang candlestick sebagai basic dari perdagangan harga, candlestick ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan target harga. Misalnya, teman-teman hari ini beli saham, ya, karena dia sudah ada pola reversal dari turun ke naik dengan membentuk high baru, ya. Maka kita nggak bisa ditanya gitu, candlestick ini, oh kalau misalnya sekarang udah saya beli, targetnya ke berapa, itu nggak bisa. Makanya ketika kita mau memproyeksikan berapa target harganya, ini harus dikombinasikan dengan teknik-teknik lain. Misalnya pakai Fibonacci, pakai pivot point, dan trend line atau channel. Ya. Yang kedua, constraint dari candlestick ini adalah candlestick ini baru akan impactful atau baru akan powerful kalau marketnya sudah tutup atau sudah menjelang tutup. Karena analisis ini membutuhkan harga penutupan untuk menentukan telah selesainya psikologi tadi. Kan bisa nih ya saham ya. Saham itu kan candle-nya bisa harga kan bisa naik turun ya, bisa naik turun. Makanya ketika kita menganalisis menggunakan candlestick itu kalau bisa dilakukan memang jelang penutupan untuk memastikan kita sudah membeli saham tersebut bisa dibeli atau enggak. Ya, karena ini menjadi sebuah sebuah keharusan, psikologinya harus selesai. Jadi nggak ada perubahan lagi. Gitu ya. Nah, makanya idealnya ini bisa kita execute either di pembukaan sesi 2 atau jelang penutupan sesi 2 atau jelang penutupan market. Gitu ya. Nah, bagaimana sih prinsip dasar dari naked trading? Bagaimana saya mendeteksi pembalikan arah gitu ya? Tadi kan kita udah belajar nih ya, oh ada candle warna hijau, ada candle warna merah, kemudian ada candle yang bentuknya sempurna, ada candle yang bentuknya tidak sempurna karena ada buntut atau ada shadow gitu ya, ada wick gitu ya. Nah, beli saham itu sebenarnya mudah ya. Beli saat harganya mulai cenderung naik. Ya, ini dasar sekali gitu. Yang kedua, jual saat harganya mulai cenderung untuk turun. Ya. Jadi jangan jangan pernah membeli saham karena kita punya ekspektasi gitu loh. Oh, ini bakal naik, oh ini bakal turun. Gitu ya. Gitu, jangan gitu loh ya. Karena kenapa? Karena jual beli saham itu bersifat reaksi terhadap market. Jadi jangan mendahului market. Ya. Mau itu yang beli asing, mau itu yang beli bandar, mau itu yang beli apapun, itu semua akan kelihatan. Ya, di mana? Di harganya. Ya. Kemudian biarkan kondisi price-nya terbentuk dulu, baru melakukan aksi.
Jadi nggak ada tuh istilahnya orang misalnya let's say, wah saham ini masih underprice atau overprice. Disebut underprice itu kalau harganya masih cenderung untuk naik. Disebut overprice kalau apa? Kalau harga sahamnya sudah cenderung untuk turun. Gitu aja. Karena kalau kita misalnya let's say berusaha untuk wah ini sahamnya nih masih punya potensi sampai ke level harga sekian. Berdasarkan apa gitu loh. Padahal kita kan memang melihat saham tersebut berdasarkan reaksi kita. Ya, reaksi kita terhadap kecenderungan tadi. Oleh karena itu ketika kita mau jual beli saham untuk trading ya, yang perlu diperhatikan adalah terjadinya reversal atau pembalikan arah. Ya. Ketika kita bicara reversal, itu bisa kita tentukan dari candle tadi. Ya. Jadi kita nggak berusaha untuk menebak-nebak gitu loh. Menebak, oh ini reversal atau enggak. Oh ini bakalan dari turun ke naik atau dari naik ke turun. Ya. Karena ketika kita bicara tentang reversal ini menjadi kunci seorang trader. Ya. Percuma lah kita misalnya let's say ngomongin soal saham sampai berbusa-busa ya. Tapi kita tidak punya pakem yang jelas gitu loh. Padahal sudah jelas ketika kita beli saham itu saat harga cenderung naik, menjual saat harga cenderung turun. Itu adalah kunci dari reversal. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi reversal itu yang paling penting. Ya, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai ilmu-ilmu yang ajaib gitu loh, yang susah gitu loh. Misalnya, wah saya udah analisis nih, akan naik, tapi ketika saya beli malah turun. Karena kenapa? Biasanya terjadi karena kalian mendahului market. Ya, karena kalian mendahului market. Ya, kalau kalian misalnya let's say mendahului market itu kan bukan price action. Kalian action dulu lalu berharap price-nya naik. Biarlah price-nya kebentuk dulu. Baru kalian beli. Itu yang terjadi ya. Saya kayak tadi lah contoh. Kayak contoh tadi saya Adaro gitu kan. Oh Adaro udah ada pola pembalikan arah. Oh dia sudah bergerak di atas level sekian gitu ya. Maka saya beli. Setelah dia kalau nggak salah di harga 16.45 atau berapa tadi gitu. Jadi kita berusaha untuk menunggu momentum karena ketika kita bicara saham ya, kita bicara saham itu cara yang paling berharga dari sebuah saham itu sebenarnya menunggu. Menunggu apa? Menunggu reversal. Ya, gitu. Nah, ini yang harus kita pastikan. Nah, bagaimana sih kita bisa mendetek gitu ya, mendetek pembalikan arah? Pembalikan arah ini sebenarnya kan merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu sebagai tanda awal kita beli atau tanda awal kita jual. Ketika harga turun, ya, lalu terjadi pembalikan arah, itu menjadi awal kita beli. Ya, saat harga naik, kemudian terjadi pembalikan arah, itu jadi tanda awal untuk melakukan penjualan. Selesai. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi ini semua? Kita bisa menggunakan candlestick tadi. Untuk apa? Untuk patokan kita apakah saham ini sedang berbalik arah atau tidak. Ya. Karena banyak orang sekarang ngasal gitu loh. Oh, kayaknya bakalan balik arah gitu kan, beli gitu kan. Ternyata pas sore psikologinya berubah, nggak jadi balik arah. So, kuncinya adalah bagaimana kita bisa sedini mungkin mendeteksi pembalikan arah tadi. Gitu. Jadi jangan pernah kita berusaha untuk berasumsi gitu loh, biarlah tanda-tandanya ini terjadi baru kalian melakukan action. Ya. Ingat ya, jadi usahakan betul-betul biarkan marketnya ini membentuk harga pembalikan arah atau harga reversal, baru teman-teman beli. Wah telat dong Om kalau gitu caranya. Lebih bagus telat sedikit daripada rugi banyak.
Ya, gitu. Nah, nih contoh ya. Saat harga berkecenderungan naik karena adanya buyer yang masuk ya, dia pasti akan membentuk high yang baru ya. Dia pasti akan membentuk high yang baru. Gitu. Misalnya ya, sebentar saya lagi coba untuk apa ya? Saya biasanya bisa gambar di sini sebentar. Sebentar ya, saya lagi coba cari pointernya gimana saya bisa apa namanya? Bisa melakukan biasanya saya bisa share itu deh, saya bisa nulis di sini gimana? Bentar ya. Jadi gini, ketika kita bicara tentang harga yang cenderung naik ya. Ketika harga berkecenderungan naik terjadi karena adanya buyer yang masuk. Misalnya let's say dia akan membentuk volume beli yang besar sehingga harga kecenderung naik. Nah, ini biasanya disebut sebagai kondisi akumulasi ya. Misalnya oh bandarnya lagi akum gitu ya. Nah, dan ini akan terlihat dari harga yang cenderung membentuk titik yang lebih tinggi dari candle sebelumnya. Kayak contoh ya di sini ya, candle ini lebih tinggi dari candle ini gitu ya. Candle ini lebih tinggi dari candle ini, candle ini lebih tinggi dari candle ini, candle terus dia akan membentuk candle yang lebih tinggi dari candle sebelumnya. Nah, di saat berkecenderungan naik karena harga bergerak cenderung konsisten menembus resisten berikutnya. Nah, tetapi akan terjadi pembalikan arah ketika dia tidak lagi membentuk high baru, tetapi dia menembus support atau pertahanan dari candle sebelumnya. Ya. Gitu. Jadi kita memang harus melihat itu. Ya, jadi harga akan cenderung naik bila dia membentuk high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Gimana kalau tidak membentuk high lebih tinggi? Namanya konsolidasi. Ya, namanya konsolidasi. Ya. Dan kayak gitu biasanya ketika seperti itu kita no action, nggak beli, nggak jual. Seperti itu ya. Nah, kemudian saat harga berkecenderungan turun, ada dua kondisi. Ya, banyak orang mendistribusikan atau nggak ada yang beli. Ya. Dan cenderungnya adalah dia akan membentuk low yang lebih rendah. Dia akan membentuk low yang lebih rendah. Low lebih rendah, low lebih rendah, low lebih rendah. Tren itu disebut akan turun terus ketika harganya bergerak secara konsisten menembus support dari candle sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia akan cenderung menembus candle sebelumnya. Tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi. Seperti itu. Nah, saat harga yang berkecenderungan turun, kemudian dia tidak membentuk low baru atau tidak membentuk low yang lebih rendah, dan dia break atau dia menembus ya high sebelumnya, itu sudah menjadi tanda awal pembalikan arah atau pembalikan atau reversal. Nah, sebenarnya kunci dasarnya itu aja. Ya, kunci dasarnya itu aja. Jadi saat harga cenderung naik ya, teman-teman harus memperhatikan kapan harus dijual. Kalau harga sahamnya berkecenderungan turun, itu harus diperhatikan kapan ini akan menjadi titik untuk entry. Ya. Gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah sinyal awal kapan kita harus membeli dan kapan harus bisa menjual saham. Gitu ya.
Ini yang bisa kita lakukan gitu loh. Oke, ya. Oke, sebentar saya mau oke ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke saat harga cenderung turun, kita akan bisa menjadi sinyal, oh kapan nih kita harus mulai membeli saham tersebut, ya. Nah, lalu kita sekarang bicara tentang jenis-jenis candle-nya menurut tinggi real body, ya. Nah, ini terima kasih kepada Om Satrio yang sudah mengajarkan tentang candlestick milenial atau candlestick kontemporer, ya. Disebut candle pendek apabila tinggi bodinya maksimal 7 tick. Ingat ya, ini penting banget nih ya. Ya. Disebut candle pendek apabila tinggi bodinya maksimal 7 tick sesuai dengan fraksi harga. Kemudian candle panjang apabila tinggi bodinya minimal 8 tick atau lebih sesuai dengan fraksi harganya. Jadi kita tahu ya, saham itu ada punya fraksi harga. Fraksi harga 200, ticknya Rp1. 200 sampai 500, fraksi harganya 2, satu ticknya Rp2. 500 sampai 2000 itu fraksinya Rp5. 2000 sampai 5000 fraksi harganya Rp10 atau satu ticknya Rp10. Di atas 5000 fraksi harganya Rp25, gitu ya. Satu ticknya Rp25. Bila friend dengan harga pembukaan 80 dan harga penutupan 90, maka sudah masuk kategori long candle. Kenapa? Karena dia punya ketinggian 10 tick, di mana satu ticknya adalah Rp1, dia punya 10 tick. Ya, gitu ya. Bila BBCA harga opennya 7.400 dan penutupannya 7.500, maka masuk dalam kategori short candle. Ya, karena punya ketinggian 4 tick, di mana satu ticknya adalah Rp25 karena dia masuk dalam fraksi harga di atas 5.000. Jadi ini berlaku universal gitu loh, berlaku universal. Jadi mau sahamnya saham blue chip, choco chip, saham LQ45, yang teman-teman lihat adalah cuman body candle-nya aja, gitu ya. Nah, bagaimana kita punya pakem untuk support? Saya ulang lagi di sini ya. Coba ini teman-teman bisa di screenshot ya. Ini penting banget ini. Ini teman-teman coba screenshot. Biar apa? Biar teman-teman paham gitu loh. Oh, ternyata aturannya seperti ini, gitu ya. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya, ya. Ini coba udah di screenshot semua? Coba saya absen. Udah di screenshot belum ini nih aturannya nih? Ini penting banget nih. Aturan ini penting banget. Ya. Aturannya penting banget. Udah di screenshot belum? Ya. Oke, kalau udah saya masuk ke slide berikutnya. Karena materi PowerPoint-nya tidak akan di-share ya, teman-teman ya. Yang akan bisa ditonton ulang adalah videonya, gitu ya. Nah, sekarang aturan dari support dan resisten candlestick kontemporer atau milenial ini ya. Untuk candle pendek, support adalah harga terendah. Ya. Resisten adalah harga tertinggi. Catat ya. Untuk candle yang pendek, support adalah harga terendah. Resisten adalah harga tertingginya.
Untuk candle yang berbentuk doji, ya, di mana harga close sama dengan harga open, maka support adalah titik terendah dan resisten adalah titik tertingginya. Ya. Sedangkan untuk candle panjang, ini agak sedikit berbeda nih ya. Untuk candle panjang, kalau yang warnanya hijau, tulis ya, kalau yang warnanya hijau, supportnya adalah setengah dari long candle hijau. Jadi support, ya. Resistennya adalah harga tertinggi. Kalau candle merah atau black candle atau bearish candle, resistennya adalah setengah dari long candle merah tadi. Supportnya adalah harga terendah. Udah, ini teman-teman pegang dua ini aja. Yang pertama teman-teman pastiin tingginya, ya berdasarkan tik tadi. Yang kedua, pakem support dan resistennya. Teman-teman harus perhatikan sesuai dengan candle pendeknya atau candle panjang. Coba ini di screenshot. Kalau udah screenshot, nanti kita bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Karena ini penting. Dua hal ini penting. Teman-teman udah paham pakem ini, besok teman-teman sudah bisa melihat, oh apakah breeze dari tanggal 19 sampai 28 Oktober itu adalah bearish candle. Oh 17 sampai 23 November adalah candle yang seperti apa? Teman-teman pastikan paham pakem ini udah ngerti, teman-teman. Udah, teman-teman, udah di screenshot? Ya, udah, kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya. Ini awalnya dia turun. Ya, ini awalnya dia turun. Kemudian terjadi reversal. Reversalnya di mana? Lihat ya. Ingat, candle-nya candle panjang yang ini. Artinya apa? Resistennya harus break di atas setengah dari long candle yang merah ini. Kapan kita beli? Kita beli ketika sahamnya sudah berada di atas candle yang setengah dari candle ini. Udah, ini kita beli di sini, jaga terus. Ya, ini resistennya setengah dari candle merah. Kalau sudah dibeli, kemudian kita mau jual gitu ya, atau lihat supportnya pembalikan arah gimana, kita perhatikan yang ini. Ya. Ini candle hijau, open 4180, close-nya 4300. Bodinya panjang. Ya. Nilai tengahnya 4240. Artinya apa? Ketika keesokan harinya, candle tutup di bawah setengah dari candle hijau ini menjadi tanda reversal turun. Kita jual. Sampai di sini teman-teman. Paham kan ya? Gitu ya, gampang ya. Dari turun, candle terakhirnya kita lihat, oh setengah candle ini sebagai resisten. Ketika harga sudah bergerak di atas setengah dari candle merah terakhir, itu menjadi tanda pembalikan arah. Jadi dari bearish ke bullish. Ketika dari bullish menjadi bearish, itu biasanya ketika dia membentuk low yang baru. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau candle-nya yang pendek ya, Ini contoh ya, ini candle-nya candle pendek. Jadi apa? Ketika kita bicara tentang candle pendek, support dan resistennya adalah high dan low-nya. Ini candle-nya awalnya ada kenaikan, kemudian dia membalik arah. Kenapa disebut membalik arah? Karena candle yang merah yang panjang ini tutup di bawah dari low candle hijau yang terakhir. Ini menjadi sinyal
jual. Ya, sama seperti di sini ya. Ini dia membentuk membentuk candle yang kecil atau short candle. Baru menjadi tanda reversal ketika dia berada di atas high dari candle yang merah ini. Ya. Dengan cara seperti ini, teman-teman itu akan relatif lebih mudah gitu mengambil keputusan untuk beli atau jual. Jadi nggak ada tuh keputusan beli dan jualnya berdasarkan yang susah-susah. Wah, ini kan bandar melukis candle gitu ya. Ya udah diikutin aja lukisannya. Kalau lukisannya memang reversal ya jual. Ya, pasang stop loss di support. Nah, makanya dipasang supportnya jangan di yang pakai teman-teman lakukan gitu loh. Dipasangnya pakai pakai auto trailing, jadi kena terus. Makanya biarkan psikologinya selesai. Kesalahan orang-orang itu adalah kalian terlalu terlalu kalau saya sih mau jual ya nunggu besok aja, orang udah break kok gitu kan, atau misalkan tutup di harga closing ya saya jual gitu kalau emang betul-betul dia sudah close di bawah atau sudah close di atas gitu loh. Banyak orang itu yang baru-baru di saham itu terlalu was-was gitu ya, saham kalau bisa diliatin terus gitu ya, atau terlalu suuzon gitu terus, nggak akan cuan deh, percaya deh Mas Ade. Ya, di saham itu kalau kalian terlalu suuzon, kalian terlalu berprasangka, itu pasti kalian nggak akan sukses. Yang sukses itu yang santai justru. Ya, kenapa bisa santai? Karena kalian sudah punya pakem. Mau dibilang ada bandarmologinya, mau dibilang ada apa, ya udah liatin aja candle-nya. Ini udah merepresentasikan semua. Saya nggak pernah gitu loh mau trading terus sampai ribet-ribet gitu ya. Enggak lah. Saya dari dulu sampai sekarang trading ya pakai yang santai-santai kayak gini aja. Karena kenapa? Dengan cara seperti ini, kalian juga akan membatasi kerugian kalian tuh dikit banget. Contoh kasus ya, misalnya. Kalau misalkan kalian memaksakan diri ya membeli pada hari ini ya, pada saat ini ya, pada jam ini misalkan, oh bakalan break gitu ya. Terus teman-teman ternyata kondisi nggak terjadi gitu ya. Pembatasan resiko kalian paling di bawah 327 kalian buang gitu loh. Jadi pembatasan resikonya justru lebih gampang di sini. Dan kalian nggak akan rugi banyak. Yang rugi banyak itu kan kalau kalian misalkan nggak punya pakem sehingga kalian selalu kuat tahan rugi tapi nggak kuat tahan untung gitu loh. Itu yang terjadi. Ya, jadi pemula itu penyakitnya itu kuat rugi ya, kuat tahan rugi tapi ngelihat cuan sedikit padahal masih berkecenderungan naik ya teman-teman masih udah buru-buru jual itu kan. Pas dijual terbang gitu kan. Gitu ya. Jadi itu gampang. Nah, bagaimana saya membeli dan menjual dengan sistem ini? Ya, bagaimana saya beli dan menjual dengan sistem ini? Gampang. Gampang banget bener deh. Nah, ketika kita bicara tentang naked trading atau basic trading seperti itu ya. Orang cuma pakai ini doang. Cuma pakai gambar candle ya. Sama pakai ya dibantu sama volume lah misalnya seperti itu. Udah, cukup itu aja. Ya, cukup itu aja. Ya. Di MNC udah ada di menu chartnya udah ada. Udah gampang banget gitu loh. Mau pakai HP, mau pakai apa, semuanya gampang gitu. Karena kalian cuma butuh ini doang. Nggak ribet deh, benar ya. Beda dengan orang yang pakai indikator, pakai ini, wah ribet. Ya. Nah, makanya kita berusaha untuk pakai yang simple-simple aja. Ya. Jadi gini, aktivitas trader saham tuh gampang. Saat terjadi reversal dari turun ke naik menjadi awal pembelian. Saat skenarionya beli berjalan sesuai plan, harga bergerak naik, tugas utamanya mengamankan profit. Take profit jadi prioritas. Saat terjadi reversal dari naik ke turun menjadi sinyal awal penjualan. Udah. Saat skenario beli tidak berjalan sesuai plan, harga bergerak turun, tugas utamanya amankan modal. Cut loss menjadi prioritas. Jadi
ketika teman-teman bicara tentang saham gitu ya, beli saat naik, jual saat sudah terjadi reversal turun. Beli di sini, take profitnya di sini. Belinya di sini, cut loss-nya di sini. Belinya lagi di sini, take profitnya di sini. Jadi selalu begitu. Jadi ikutin aja. Ikutin pergerakan harganya. Nggak usah misalnya, wah di sini saya harus take profit nih. Ikutin aja. Relatif lebih nyaman. Ya, apalagi untuk orang yang misalnya masih sibuk kerja, masih banyak aktivitas, ikutin aja. Ya, teman-teman kalau dengan menggunakan cara seperti ini, paling teman-teman hanya kehilangan 1 hari. Ya, kehilangan 1 hari gitu. Atau kalau misalkan hari penutupan teman-teman lihat ini sudah turun ya dijual gitu loh. Selesai. Kenapa? Ini sebenarnya ini sebenarnya gampang dan bisa profit, tapi teman-teman nggak pakai karena teman-teman otaknya itu udah selalu, wah saya harus ngelihat ini dong, ngelihat ini dong, ngelihat ini dong. Padahal ngelihat harga aja itu udah menjadi tanda untuk bisa beli atau bisa jual, itu aja. Ya. Nah, candlestick tidak bisa ukur target harga, ya. Karena candlestick tidak bisa dipakai ukur target harga, maka ada 2 pendekatan untuk melakukan jual, ya, misalnya gitu ya. Bantuan harga resisten, nanti besok belajar sama Om Satrio ya, hari yang teman-teman yang di internet belajar gitu ya. Atau menunggu sampai terjadi aturan reversalnya. Udah itu aja. Kalau saya cenderung menunggu terjadi sampai terjadi reversal. Saya nunggu itu aja. Karena kalau misalkan teman-teman contoh ya, teman-teman beli di sini ya. Kalau teman-teman belajar ilmu support dan resisten, jualnya pasti di area ini. Tetapi kalau teman-teman ngikutin sampai selesai, terjadi pembalikan arah, jualnya pasti di sini. Dan ini yang membuat banyak orang sebenarnya saat ini lebih profitable dan lebih mudah terukur resikonya ketika dia menunggu sampai betul-betul terjadi reversal untuk menjual. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita untuk melakukan entry-nya? Gitu ya. Tadi kan kita bicara tentang bagaimana membeli dan menjual dengan aturan seperti ini. Yang pertama adalah kita membeli terjadi ketika terjadi pola reversal. Ya. Candle panjang, breakout setengah body, candle pendek, breakout high. Additional buy saat candle-nya membentuk high baru. Udah beli aja. Ini ya, misalkan contoh yang IPO, kemudian saham-saham yang baru mulai rally, itu bisa dilakukan. Atau kita bisa juga kita beli additional buy saat dia terjadi konsolidasi, memantul di area support, konsolidasi inside bar, itu bisa kita lakukan. Kita bisa beli. Contoh ya, initial entry. Misalnya ini turun ya, turun. Kemudian ada pola reversal ketika dia close di atas high yang candle merah terakhir gitu ya. Maka kita bisa initial buy. Ya. Candle turun terakhir di sini kategorinya misalkan pendek atau panjang, misalkan panjang gitu ya. Kemudian maka supportnya atau resistennya adalah high-nya misalnya itu. Ternyata dia di open di atas high tersebut. Oke, maka dia kita beli. Maka kita belinya di candle yang ini. Ya, dengan pola breakout reversal. Ini menjadi entry dari naked trading atau basic trading. Lalu teman-teman ketinggalan gitu ya, ketinggalan nih gitu kan, besok boleh beli nggak gitu kan? Kalian boleh beli kalau dia membentuk high dari candle sebelumnya. Ya, jadi candle hijau berikut dapat menjadi sebuah kondisi beli apabila dia breakout high dari candle hijau. Apa breakout high candle hijau? Kalau dia berada di atas dari garis yang hijau ini, dia biru ini. Itu teman-teman bisa beli. Ya. Bisa antri di support ya, setengah dari sini atau antri
di area breakout-nya yang candle ini. Itu boleh. Ya. Lalu teman-teman misalnya additional entry dan hold gitu ya. Misalkan teman-teman beli di sini ya. Beli di sini kemudian hold selama berada di atas dari setengah candle ini, maka teman-teman bisa tetap mempertahankan mempertahankan posisi selama dia tidak close setengah dari support candle ini. Kan itu nggak ngebentuk pola pembalikan arah. Ya, seperti itu. Jadi mudah gitu ya. Entry-nya kayak gitu, reversal, membentuk high, ya, atau kita tetap hold selama dia tidak membentuk high, tapi tidak membentuk low, itu di hold. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang candlestick kontemporer ini, kalian tidak usah berpikiran pola-pola kayak harami. Kalian tidak usah memikirkan pola-pola piercing line gitu. Patokannya tadi aja. Close di atas resisten, itu aja. Ya, close di atas resisten, itu aja. Close di atas resisten artinya dia membentuk high. Close tidak di atas resisten, dia konsolidasi. Karena kalau nanti kalian misalnya let's say pakai ilmu candlestick yang standar gitu ya. Oh, ini pola harami, ini pola morning star, ini pola dead star, pola ini, pola ini, pola ini, pola ini. Kalian akan pusing gitu loh. Ini polanya apa ya? Ini polanya apa ya? Bener nggak? Bener nggak? Kalau yang orang ngapal-ngapalin gitu, kalian pasti juga setup-nya akan bingung gitu loh. Harami juga pusing, kemudian engulfing juga kalian juga pusing. Tapi kalau kalian punya pakem yang sederhana, close di atas resisten dari high yang terakhir itu bisa menjadi sebuah sinyal beli, itu akan jadi gampang. Makanya ketika kita bicara tentang pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan yang paling dasar. Kalian nggak perlu ngapal-ngapalin macam-macam, cukup tadi tuh tinggi candlenya berapa, ya, kemudian high dan low-nya mengikuti aturan yang tadi, candle pendek itu high dan low sebagai support dan resisten, candle panjang kalau dia merah setengahnya itu adalah resisten, kalau candle hijau setengahnya adalah sebagai support. Selesai. Ya. Kalau kalian misalnya leseng ngapal-ngapalin, ada pola-pola itu, wah pusing deh, bener. Mendingan pakai ini sebagai sebuah basic gitu ya, sebuah basic untuk apa? Untuk memahami dari candles tadi, ya, gitu ya. Nah, exitnya gimana, gitu ya? Exitnya gimana? Nah, bagaimana cara menjualnya? Kalau kita pakai pola seperti ini, sama. Kalau misalnya kita menjual saat terjadi reversal. Kapan terjadi reversal? Kalau dia sudah breakdown support. Candle panjang breakdown setengah candle pendek breakdown dari low-nya. Selesai. Alternatif sell-nya gimana? Bisa nggak? Oh, take profit kalau dia sampai resisten. Boleh. Alternatif lain lagi, misalnya kita take profit kalau dia close misalnya 3% atau 5% dari high-nya hari itu juga boleh. Jadi terbuka gitu loh, ya. Terbuka, peluangnya terbuka. Contoh misalnya gini ya, kita beli di sini ya, kita beli di sini, tunggu gitu ya. Lalu kita jual ketika dia sudah membentuk pola pembalikan arah. Pembalikan arahnya gimana? Kalau di sini pembalikan arahnya adalah candle ini adalah setengahnya dari candle hijau yang terakhir. Maka ini menjadi sinyal jual. Boleh nggak jual di sini? Ya ini kan dia nggak ngebentuk low. Jualnya di setengah dari candle yang ini. Oke, ini menjadi sinyal jual. Ya. Jadi besok atau malam ini ngasih beberapa contoh gitu ya. Kita akan berusaha untuk melihat gitu. Oh, kalau kita jualnya itu kapan ya? Ketika nanti dia sudah membentuk pola reversal.
Boleh nggak kita jual pakai misalnya let's say alternatif resisten gitu ya? Boleh-boleh aja. Belinya di sini, jualnya take profitnya di sini, take profitnya di sini. Itu boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah gitu. Ya. Tapi kalau mau lebih gampang, ya ikutin aja candle hari ini. Teman-teman hanya perlu apa ya? Hanya perlu memperhatikan oh candle hari ini apakah tutupnya di atas atau di bawah candle sebelumnya, itu aja. Saya orang sibuk ya, saya orang sibuk, teman-teman juga orang sibuk, pasti akan berusaha untuk cari yang simple-simple gitu. Ya, saya udah cari simple-simple. Karena kalau teman-teman cari yang nggak simple, teman-teman pasti akan ngulak-ngalik, utak-ngatik gitu ya, menemukan sesuatu yang akhirnya membuat kalian akhirnya give up. Pakai yang simple-simple aja gitu loh, ya. Nah, alternatif berikutnya adalah off high. Apa itu off high gitu ya? Misalnya harga penutupan hari ini gitu ya. Misalnya 3% atau 5% lebih rendah dari harga high hari itu. Boleh nggak di take profit? Boleh-boleh aja. Karena kan sering kejadian ya, misalnya gini sekarang. Saham ditarik naik, ya. Saham ditarik naik gitu ya. Kemudian tiba-tiba di-anjlokin gitu kan. Boleh nggak kita take profit? Boleh-boleh aja. Biasanya kalau saham-saham yang gorengan-gorengan seperti ini, contoh hari ini TNCA, seperti itu, ada baiknya kita pakai alternatif off high. Supaya apa? Supaya nggak kejedot. Ya, ya supaya nggak kejedot. Kenapa? Sering banget orang kejedot gitu ya, kejedot beli saham buru-buru gitu loh. Sorry, sebentar. Beli saham buru-buru gitu kan. Oh, udah keburu kebeli di sini, ternyata nggak nge-break high. Udah buru-buru lepas deh. Ya. Karena kalau teman-teman nggak buru-buru lepas gitu ya, kemungkinan nanti dia koreksinya apa nggak naik lagi akan susah. Gitu ya. Nah, gimana? Itu kalau tadi profit Om. Kalau cut loss gimana Om? Nah, cut loss itu terjadi kalau skenario-nya off. Ya, skenario-nya off. Jadi apa? Kita ekspektasinya seperti ini, tetapi kenyataannya nggak bergerak sesuai harapan. Ya, nah, misalnya contoh, kita beli di candle yang hijau yang ini ya, yang buy signal ini, kemudian ternyata hari berikutnya nggak ngebentuk high, malah ngebentuk low, cut loss, teman-teman. Cut loss-nya teman-teman di sini itu relatif menyelamatkan modal kalian lebih cepat ketimbang kalian nunggu cut loss-nya di bawah sini. Ya. Ya. Jadi kalian misalkan beli di sini, ya. Karena kan dia reversal dari yang candle yang ini ya. Reversal dari candle yang ini beli gitu kan. Kemudian tiba-tiba harga besoknya nggak close di atas high-nya. Ya, candle yang ini. Hari ketiga dia malah close di bawah low-nya candle hijau ini. Cut loss. Ya, cut loss. Kenapa kalau nggak di cut loss ya bisa turun lebih dalam gitu kan? Makanya ketika exit cut loss off skenario teman-teman harus konsisten. Ya. Ada lagi misalnya oh ternyata saya nggak pakai aturan tadi, saya beli di sini karena dia break 3720, saya pakai support candle bawah yang panjang ini Om buat sebagai area cut loss-nya. Boleh-boleh aja. Nggak masalah. Terlihat ya, ketika kita cut loss yang pertama, itu di candle yang ini. Sorry, kita di candle yang ini. Cut loss yang kedua, itu cut loss-nya di candle yang ini. Kita udah saving a lot. Ya, saving a lot. Ya. Tapi ada juga orang yang misalkan, Om, saya cut loss-nya minus 8% dari harga beli saya. Boleh-boleh juga. Nggak masalah. Jadi jangan apa ya, jangan misalkan, oh pakai seperti ini,
terus teman-teman punya alternatif lain yang mau dipakai, ya boleh-boleh aja. Tapi diperhatikan ya, kalau yang ini cut loss-nya di candle yang ini cut loss-nya di candle yang ini gitu ya. Lebih dalam lagi, kalau yang ini bisa jadi cut loss-nya di sini. Kejauhan. Ya. Ingat, ketika harga tidak bergerak sesuai dengan skenario, yang harus kita lakukan adalah cut loss dengan cepat. Ya, jadi gampang banget gitu loh. Teman-teman harus merhatiin candle-nya doang aja, bener deh. Ya, saham apapun lah, mau saham Telkom, mau saham BRI, mau saham BRIS, mau saham Antam seperti itu teman-teman bisa lakukan dengan mudah. Kapan sebaiknya beli dan jual? Ya, nah ini nanti terjadi perdebatan, ya. Saat on running atau saat close market biasanya. Saat on running mungkin bisa dapat harga terbaik, tapi ada potensi tadi psikologinya berubah. Pada saat jelang close market, psikologinya udah bisa selesai. Bisa jadi harganya nggak lebih rendah atau nggak lebih tinggi. Apa sih pros dan cons-nya dari tadi ya naked trading ini? Naked trading memberikan sinyal beli, sinyal jual lebih cepat. Bisa mendapatkan harga beli dan harga jual terbaik dari pembalikan arah, begitu juga sebaliknya. Cepat dalam melakukan cut loss, sehingga cocok buat amankan modal. Tidak ambigu, karena hanya berpedoman kepada candle harga saja. Nggak ambigu deh teman-teman. Kalau udah kayak gini teman-teman nggak ambigu. Ya. Kemudian kalau cons-nya bisa jadi teman-teman bisa overtrade ya. Sering keluar, sering masuk gitu. Tapi nggak masalah, yang penting bisa seperti ini. Ya. Kemudian karena terlalu cepat memberikan sinyal, bisa saja kasih ada false signal. Tidak bisa memprediksi target harga. Nah, sekarang saya coba ya, coba teman-teman untuk saya sharing tentang gimana sih ini bisa dipakai untuk penyempurnaannya kayak apa gitu ya. Nah, cara penyempurnaannya biasanya nanti bisa ditambahkan komponen volume untuk market strength. Fokus hanya saham-saham yang liquid, mau itu saham IPO, mau itu saham yang baru bangun tidur kayak CPRO, Pura, Real, itu bisa semua. Bila pembalikan arah sudah terjadi, maka dapat juga dikawinkan dengan ilmu early trading, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke ilmu early trading, gitu ya, saya ngasih contoh dulu, ya. Bagaimana sistem ini bisa dipakai untuk semua kondisi, gitu ya. Nah, saya akan coba sharing ya. Saya akan coba sharing yang sederhana deh. Misalkan tadi ada yang suka bertanya gitu kan. Oh, ini bisa nggak dipakai buat analisa saham yang baru bangun tidur, baru IPO atau ini bisa semua. Bahkan justru saham-saham yang baru bangun tidur, Pura, Real, CPRO, itu bagusnya dianalisis pakai beginian. Ya. Kenapa? Ini contoh ya, saya ambil contoh. Ini saya ambil contoh saham CPRO, ya. Oke, ini saham CPRO ya. Oke, saham CPRO. Dia 50. Ya. Kemudian ini buka 50, close di 52, artinya candle pendek. Artinya high-nya sebagai resisten. Patokin aja langsung high-nya sebagai resisten. Oke, selesai. 61 resisten. Di sini boleh beli nggak? Nggak. Di sini beli nggak? Boleh. Karena kenapa? Dia udah di atas high-nya ini. Oke, pindahin. Ya. Om Luk, sorry Om Luk. Share screen-nya belum kelihatan. Oke. Thank you. Ya, nih, ya. Saham metode ini mau dipakai buat saham IPO, saham baru bangun dari Gocap, itu sangat powerful. Lihat ya, nih. Ini saya ambil contoh CPRO ya. CPRO bangkit dari kubur gitu ya, high di 61. Ya, low-nya di 51, ya, di 50 gitu ya. Oke. Hari ini misalkan udah kadung beli di harga 61, kan deg-degan. Ya. Nah, besoknya dia nggak bentuk high. Oh, di hold aja dulu nih. Ya. Nah, boleh beli nggak di sini? Ya terserah.
Kalau teman-teman mau beli di sini ya di candle yang tadi ya, itu candle yang hari kedua ya. Teman-teman patok bahwa supportnya adalah gocap. Jadi kalau harga gocap ya udah. Ya, balik lagi. Nah, kemudian dia break high. Ya, break high. Pindahin. Ya, pindahin ke sini. Maka support dan resistennya hari ini adalah ini. Oke. Besoknya teman-teman udah keburu beli. Ya, keburu beli. Keburu beli, nyangkut. Ingat ya, dia tidak membentuk high yang lebih tinggi dari yang ini. Artinya apa? Ini 12 tick ya. 12 tick artinya 6 tick sebagai support. Nah, jadi setengahnya sebagai support. Anggap aja setengahnya di sini lah. Setengah dari 57 tambah 6 ya. 57 tambah 6 itu sebentar, 57 tambah 6 tambah 6 jadi di 63 ya. Jadi supportnya di 63. Udah teman-teman lakukan gitu aja. Supportnya di 63. Oke. Dah, supportnya di situ. Nggak ngebentuk high. Di sini ngebentuk high, pindahin lagi. Ini support resisten yang baru. Ini candlenya panjang apa pendek? Ini candlenya adalah candle pendek. Jadi resistennya high, supportnya adalah low. Oke. Hari berikutnya break high lagi, pindahin lagi. Ini candlenya panjang apa pendek? Candlenya adalah candle panjang. Ya, candle panjang, jadi supportnya adalah setengah dari tinggi candlenya. Gitu ya. 81 ditambah 9 artinya 89. Udah, 89. Dia break nggak? Break lagi, pindahin lagi. Oke, ya. Ini candle panjang 17, setengahnya lagi, ya. Tandanya tambah 8 gitu ya. Ini 100 open 97 tambah 8 setengah. Ya, tandanya di 106. Ya, 106. Nah, kapan ini dijual gitu kan? Kapan ini dijual gitu kan? Ini juga nge-break lagi kan? Nge-break lagi gitu. Nah, ini nge-break lagi, ini pindahannya ke sini. Nah, sekarang teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman misalnya let's say ngelihat ini candle ini kan 11 tick ya. 11 tick ya. 11 tick. Ketika teman-teman lihat candle ini sudah berada, ini kan supportnya artinya setengah dari 11 ya. 11 tambah 115 gitu ya. 11 tambah 6. 115 tambah 6. 115 ditambah 6 ya. 115 ditambah 6 artinya 121. Ini saya pindahin ke 121. Ini 121. Oke, nih. Ini supportnya. Di candle yang ini jual apa enggak? Candle yang merah ini jual apa enggak? Ayo coba, jual apa enggak? Balik arah apa enggak? Coba, teman-teman. Dicat coba. Jual apa enggak di candle yang merah ini? Jual atau enggak? Hah? Jual apa enggak? Ayo, yang lain mana? Jual atau tidak di candle yang merah ini? Coba tulis di chat juga boleh gitu. Jual atau tidak? Jual atau tidak? Oke, di sini aja di Q&A aja. Jual atau tidak? Jual, ya udah. Selesai. Terbukti nggak teman-teman? Kalau sistem ini bisa dipakai untuk saham yang udah IPO, baru IPO, kemudian saham yang saham yang baru bangkit dari kubur, kemudian saham gorengan yang di pom-pom itu semuanya bisa. Saham blue chip bisa juga. Ya. Sekarang saya tanya, dengan melihat
kayak tadi pergerakan CPRO seperti ini, teman-teman lebih tenang atau enggak? Atau lebih gampang atau enggak ngambil keputusan untuk beli atau jual? Saya tanya coba. Jawab lagi di Q&A. Lebih mudah atau enggak? Lebih mudah apa enggak? Kalau teman-teman bilang lebih sulit, susah saya bilang. Ya. Karena ini cara yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh siapapun. Teman-teman kayak tadi aja hanya ngelihat ini setengah saham candle panjang atau candle pendek. Kemudian support dan resistennya di mana. Gitu aja udah. Kalau teman-teman lakukan ini secara konsisten, misalnya teman-teman anggaplah beli CPRO di candle yang ini ya karena dia break high yang ini, itu teman-teman udah cuannya udah banyak. Ya. Contoh lagi lah, saham apa? Misalkan saham BRIS lah. Ya. Kita lihat saham BRIS. Saham BRIS udah boleh dibeli atau enggak gitu kan? Lihat. Udah mulai ada pola reversal nggak teman-teman? Kalau lihat kondisi kayak gini, coba. Lihat ini ya, posisinya dari yang sini ya. Udah mulai ada pola reversal nggak? Masih belum ada gitu loh. Kenapa belum ada pola reversal? Lihat ya. Dari candle yang ini saja, ya, dari candle yang ini saja gitu ya. Dia belum berhasil break semua gitu loh. Dalam arti misalkan gini ya. Dia belum berhasil ngebentuk high dari yang ini. Udah ada belum yang ngebentuk high? Coba teman-teman saya tanya, dari candle itu aja, ya, ada nggak dia ngebentuk high dari yang ini? Ada nggak? Di mana posisi candle itu tutup di atas dari high-nya candle yang ini? Ada nggak? Ada nggak? Coba teman-teman saya tanya, ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan hari ini dia break low, ya kan? Artinya apa? Sekarang kita udah nggak main pakai candle yang ini, kita mainnya pakai candle yang ini sebagai patokan. Udah, gitu aja. Unilever ya, kita lihat lagi. Unilever gitu ya. Kita lihat Unilever. Oke. Ya, dia ada pola pembalikan arah nggak di sini, teman-teman? Ada pola pembalikan arah nggak? Ada kan dari sini kan? Nah, kemudian dia break setengah candle yang ini nggak? Kayaknya kan enggak gitu kan? Seperti itu. Atau misalkan ini pun kita udah cut loss gitu ya, ini udah cut loss, dia ada pembalikan arah di sini nggak? Gitu kan? Ada pembalikan arah di sini nggak kan? Ada. Dia ada pembalikan arah di sini, ini dia break high ini, dia break high ini, dan sekarang patokannya ini. Nah, gitu aja. Pokoknya Unilever selama di atas 4880, 4890 dan tidak close di bawah 4760 ya di hold. Gitu ya. Gampang. BBRI. Ya, BBRI. Nah, BBRI ini sekarang. Udah ada pola reversal belum? Teman-teman. Udah ada pola reversal untuk kembali turun nggak? Udah ada, karena udah close setengah dari candle yang ini. Ya, pada saat ini enggak, yang ini sudah terkonfirmasi. Jadi segampang itu, teman-teman. Ya, nanti besok kita praktek lah untuk beli lah ya, untuk beli atau untuk jual ya kalau yang udah punya ya, biar gampang. Oke, nah tadi ya, kalau kita sekarang sudah punya metode pembalikan arah, sekarang kita coba untuk melihat boleh nggak ada cara lain kalau misalnya mau memantau saham ini dengan metode yang namanya early trend. Kenapa sih early trend itu penting? Saham ya, paling oke itu adalah ketika tren awalnya baru dimulai. Ya. Ketika tren awalnya baru dimulai. Nah, makanya kita bisa melengkapi tadi pola reversal dengan dengan sebuah metode lain adalah disebut sebagai early trend. Kita lihat apa sih prinsip dasar dari early trend
trading. Apa rule dasar yang bisa dipahami dari early trend trading ini? Definisi tren dulu lah. Arah yang menunjukkan kemana harga akan bergerak. Harga tidak bergerak secara linear dalam sebuah garis lurus, biasanya dikarakteristik dalam membentuk format zigzag ya. Ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Yang merupakan pembentuk sebuah tren. Ada yang uptrend seperti ini, ngebentuk high low seperti ini yang lebih tinggi, atau membentuk sideways, tidak ada tren, puncaknya sama, lembahnya sama, atau downtrend ya, membentuk lembah yang lebih rendah. Nah, salah satu garis yang bisa dipakai untuk melihat pergerakan harga tren ini sendiri dengan menggunakan moving average ya. Apa moving average itu? Moving average adalah perhitungan dari harga rata-rata dalam sebuah periode tertentu. Misalnya, yang paling umum dipakai, saya rekomendasikan teman-teman pakai yang simple moving average aja, di mana dia akan menghitung berapa harga rata-rata dalam N hari terakhir. Gitu ya. Misalnya kalau SMA 5 itu adalah 5 hari terakhir, SMA 20 adalah 20 hari terakhir dari candle tadi. Apa kelebihan moving average? Ini lebih simpel, tidak menghindarkan kita dari sinyal palsu ya. Kekurangan MA ini biasanya lebih lambat. Sesuatu yang lambat biasanya kurang akan meminimalisasi dari sesuatu yang sifatnya fake atau palsu ya. Tapi kadang-kadang orang itu pengen sesuatu yang bisa lebih cepat. Kalau saya sih enggak. Lebih bagus lambat tapi selamat gitu loh ya. Nah, apa sih fungsinya garis moving average? MA itu sebagai support. Saat candle itu berada di atas garis MA, ini disebut sebagai kondisinya uptrend. Garis MA-nya berfungsi sebagai support ya. Kalau tadi kan kalau pakai metode candlestick tadi, support dan resistennya adalah high dan low-nya dari candle. Kalau ini supportnya adalah garis MA. Jika menembus MA disebut breakdown. MA juga bisa sebagai resisten. Saat candle berada di bawah garis MA, kondisinya downtrend. Garis MA berfungsi sebagai resisten, menahan kenaikan harga. Bila harga menembus MA disebut sebagai breakout. Gitu ya. Nah, uptrend kayak gini, harganya cenderung di atas garis MA. MA-nya mengarah ke atas. Semakin jauh jarak MA terhadap harga, maka momentumnya akan kuat. Kalau downtrend, itu harganya konsisten berada di bawah garis MA. MA yang mengarah ke bawah, semakin jauh, maka momentumnya semakin kuat turunnya. Kalau sideways, ya di situ-situ aja. Ya. MA-nya cenderung landai, harganya sering keluar masuk dari MA tersebut. Bagaimana kita bisa menyesuaikan moving average sesuai dengan trading horizon? Disebut sebagai early trend kalau MA-nya pakai MA5. Ya. Jadi gunakan MA5 sebagai early trend, ya. Short term uptrend MA-nya MA20, long term uptrend MA-nya MA200. Gitu ya. Nah, bagaimana saya membeli dan menjual dengan early trend? Ya. Yang pertama, kalau tadi kita membeli kalau dia break resisten dari candle sebelumnya. Kalau MA, biasanya kita membeli kalau dia buying point-nya adalah setelah dia crossing over dari garis MA tadi. Ya. Nah, pastikan jika break lebih dari 10% bisa dihindari karena potensi besok akan koreksi gitu ya. Harganya konsisten berada di atas garis MA. MA-nya mengarah ke atas. Ya. Makanya kalau misalnya kita kawinkan gitu ya, kita kawinkan antara early trend dengan tadi ya reversal candlestick, ini akan lebih powerful. Kenapa? Kita membeli di awal pada saat terjadi reversal, kemudian kita kawal selain dengan candle, bisa juga kita kawal dengan menggunakan garis MA. Nanti mana yang akan kita pakai sebagai titik keluarnya, itu menyesuaikan dengan
confident level kita apakah ini akan berlanjut naik atau berlanjut turun gitu ya. Nah, kalau menjualnya gimana? Menjualnya kalau dia close di bawah garis MA yang merah ini ya. Maka kita bisa menjual, didukung juga dengan volume jual yang tinggi. Ini kan candle-nya besar gitu ya, bisa jadi titik jual juga. MA-nya mengarah ke bawah seperti itu. Gimana kalau menggunakan dua garis MA? Tadi ya ada MA early trend, ada MA pendek gitu ya. Nah, biasa gitu kan kita bisa beli di sini, kemudian terkonfirmasi kita bisa tambah muatan gitu ya. Trend following-nya bisa kita lakukan. Nanti kita bisa menjualnya tadi. Ini sebagai garis biru sebagai pertahanan kedua, garis merah sebagai pertahanan ketiga. Pertahanan pertamanya di mana gitu ya untuk proteksi profit dari setengah candle tadi. Jadi teman-teman dengan menggunakan MA ini bisa juga digunakan sebagai sebuah metode untuk mengawal titik keluarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan titik jual atau titik proteksi yang lebih cepat gitu loh ya. Nah, dead cross juga sama ya, seperti ini juga sebagai konfirmasi bahwa trennya sudah akan lebih trend following-nya sudah selesai. Jadi lebih gampang gitu ya. Tadi ya, kapan sebaiknya beli dan jual, on running seperti itu. Kalau mau beli di on market, approach terbaiknya gimana gitu ya. Tidak ada holy grail gitu ya, tidak ada holy grail gitu ya. Yang terpenting adalah kita bisa beli dan jual di area resisten dan support dari candlestick kontemporer jadi referensi gitu ya. Yang kedua, kita bisa beli di harga rata-rata hari itu ya. Atau kita bisa beli di harga yang paling banyak terjadi hari itu boleh. Misalnya support dan resistennya di 7.900. Tapi hari ini harga bergerak dengan average di 8.025, ya kita beli 8.002 juga nggak apa-apa. Ya. Atau yang paling banyak kejadian gitu ya di harga 8.000. Itu aja untuk materi kita. Jadi malam hari ini kita tuntaskan teorinya. Besok pagi kita praktek ya, jam 10 kita langsung praktek. Kita akan coba cari saham-saham mana yang punya potensi untuk kita beli gitu ya, dengan menggunakan pendekatan ini. Ya, kenapa? Karena kalau cuman ngomong doang, kadang-kadang orang bilang itu kan teorinya. Dipraktekannya gimana? Nah, langsung kita praktekin. Praktekannya itu kita langsung kita beli ya, kita beli atau kita analisa. Kemudian kita langsung bikin trading plan-nya. Oke, kalau misalkan harga bergerak di bawah ini kita cut loss, tapi kalau harga bergerak terus ke atas, ya kita tahan. Itu aja dari saya Thomas untuk materi malam hari ini. Besok jam 10 kita akan praktek. Thank you. Oke, terima kasih Om Luke. Materinya sangat luar biasa. Bapak Ibu jangan salah ya, ini adalah metode yang disebut Om Luke adalah naked trading. Mohon dibedakan dengan nekat trading ya Bapak Ibu ya. Itu hal yang beda. Nekat trading tidak akan diajarkan di sini, itu hanya didapat di jalanan aja itu ya. Yang nekat-nekat ya. Kita di sini Om Luke kita cari cuan aja ya. Jadi gambarannya udah ada ya, udah mulai kebayang ya gambaran dari chartingnya yang awalnya tuh, ini ngebacanya aja pusing. Mau nentuin arah trennya mau kemana. Kemudian dengan cara yang sangat mudah, cuman cukup gambar garis support dan resistance aja, ternyata kita udah tahu nih mau kemana arah sahamnya ini. Oke, nah Bapak Ibu yang malam hari ini sudah join, wah ini ada banyak banget ini kalau saya lihat ya jumlahnya, wah cukup banyak ratusan orang. Nah jangan lupa besok kita akan mempraktekkan langsung apa yang sudah kita dapat hari ini. Jadi inilah yang saya bilang di awal bahwa inilah perbedaannya kita di sini nggak cuma info teori aja tapi langsung praktek juga. Bener nggak sih ini apa yang diomongin sama Om Luke ini bisa kita praktekin? Nah kita buktikan besok. Di jam 10 pagi kita akan sudah mulai langsung selama 1 jam sampai jam 11.
So, kita akan ketemu lagi secara online. Untuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk yang hari ini sudah hadir dari awal sampai akhir ikut Zoom ini. Om Luk juga terima kasih banyak, ilmunya sangat berguna sekali buat pegangan kita ya. Jadi kita udah mulai tahu harus seperti apa dan gambarnya seperti apa ya Om Luk ya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini aja untuk materi hari ini. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah setia menemani kami semua di sini ya untuk berbagi materi. Jangan lupa besok jam 10 kita akan ketemu lagi bersama Om Luk untuk kita sebutannya Om Luk tuh nama istilah kerennya itu terabar, trading bareng. Jadi selamat bertrading ria besok dan tentunya happy cuan Bapak Ibu ya. Jadi saya Thomas Adibowo di sini mewakili dari teman-teman yang sudah berpartisipasi di sini. Mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa lagi besok pagi. Terima kasih buat Om Luk dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Thank you Thomas, bye-bye. Thank you Om Luk, bye.